kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Pak Rahmat? Oh ya, alhamdulillah baik. Anak-anak bagaimana kabarnya Pak? Kelas? Oh ya, alhamdulillah baik, lancar. Alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan ya dalam menjalankan tugas dan tetap hadir untuk anak-anak kita. Jadi ini Pak Rahmat, tujuannya kita hari ini mau bahas apa ini? Adakah yang ingin disampaikan ke saya? Ini masalah siswanya Bu, karena kan kami kebetulan dikasih tanggung jawab untuk mengajar di sekolah dasar, dan sekolah dasar yang kami tempati itu adalah termasuk daerah yang jauh dari perkotaan. Jadi masalah terbesar, salah satu masalah yang kami hadapi adalah anak-anak kadang-kadang ya sulit menumbuhkan tanggung jawabnya terhadap sekolah. Jadi kalau misal di sekolah dipasang pajangan, satu hari dipajang, satu hari rusak. Jadi itulah yang sementara mau ditumbuhkan, bagaimana, apakah ada cara bisa menumbuhkan anak-anak punya rasa memiliki terhadap apa yang ada di sekolah. Baik-baik. Jadi tujuannya saya lihat Pak Rahmat ingin bercerita tentang untuk mencari solusi bagaimana agar siswanya Pak Rahmat bisa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga fasilitas sekolah, terutama seperti itu Pak ya. Iya. Oke, baik. Terus kalau anak-anak yang memiliki rasa tanggung jawab itu ada indikatornya nggak Pak untuk Bapak sendiri? Seperti contoh anaknya harus seperti ini tuh rasa tanggung jawabnya sudah meningkat. Kira-kira ada indikatornya enggak Pak? Ya, kalau selama ini Bu ya, saya belum buat indikator yang jelas. Tapi minimal yang kita mau adalah kalau ada pajangan di kelas itu ya paling tidak ada yang rusak secara keseluruhan ya, karena rasanya sulit mengendalikan emosi kalau sudah setengah mati kerja ternyata sehari jadi pasang rusak lagi. Oh, itu jadi itu, ya. Siswa yang ideal menurut Pak Rahmat yang seperti itu, yang bisa menjaga lingkungan sekolah Iya. dengan baik. Oke. Terus kalau boleh tahu kira-kira sekarang siswanya Pak Rahmat itu ada di level mana? Kalau dari 1 sampai 10 siswa Bapak sekarang kira-kira ada di level mana untuk menuju ke siswa idealnya Bapak? Oh, kalau saya Bu ya mungkin saya yang terlalu pesimis sehingga saya berpikir bahwa masih kira-kira 4 lah. 4. Karena mungkin saya terlalu pesimis sehingga mungkin agak rendah, karena memang tidak bertahan sekali Bu itu kalau ada pajangan ya, mungkin saya bilang 4 lah ya. Wow. Betul-betul kerja keras Pak ya untuk ini menimbulkan rasa tanggung jawab siswanya. Terus kira-kira dari level 4 ini kan untuk merubah sikap anak itu nggak bisa segampang membalikkan telapak tangan. Jadi kira-kira Pak Rahmat punya target tidak? Ini siswa saya yang dari 4 ya dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan saya maunya dia jadi berapa mau Saya sih dicapai. tidak terlalu tidak terlalu terobsesi. Paling tidak anak sudah ada di urutan 7-8 itu sudah saya anggap luar biasa.
Ya, Oke, dari 7 sampai 8 ya yang rencananya ingin melihat perubahan siswa ya dari ya, 4 sampai 7 atau 8. Baik, selama ini Pak melihat kelakuan siswanya Bapak yang luar biasa aktif, mungkin ini kebanyakan kinestetik Pak ya siswanya, ya, sehingga tangannya kayaknya mau praktek terus walaupun praktek dalam sisi apa namanya tanda kutip negatif ya karena merusak ya. fasilitas sekolah. Ada enggak yang Bapak lakukan untuk mencegah atau menangani hal tersebut di sekolah Pak? Kalau Ya. boleh tahu. Kalau yang selama ini sudah dilakukan, Bu, kami sudah secara sepakat membuat tanggung jawab seperti piket, termasuk dia juga yang jaga kelasnya. Kemudian ada juga ketua kelas yang diberi wewenang untuk apa? Untuk melakukan kontrol terhadap temannya. Tapi ya dua hal itu belum maksimal, Bu, karena apakah mereka yang takut memberikan laporan atau bagaimana sehingga dua hal ini masih belum bisa difungsikan dengan maksimal. Berarti yang Bapak lakukan sejauh ini masih setakat piket ya, piket untuk Ya, siswa agar bisa menjaga, tapi belum maksimal. ya, ya. Oke, baik. Terus karena ini sudah Pak Rahmat sudah melakukan apa namanya usaha, tapi belum maksimal. Kira-kira kendalanya di mana Pak ya? Kalau boleh tahu. Ya, Sehingga piket tadi tidak maksimal. dan itulah, Bu, karena mungkin kendala utamanya kan kita tidak 100% di kelas, kayak istirahat, kayak pulang dari sekolah. Rata-rata anak yang dikasih tugas itu ada dua opsi yang mungkin saya bisa kasih, bahwa pertama mereka takut melapor karena mungkin ada dampak yang dikhawatirkan terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, apakah mereka juga ikut berpartisipasi di situ ya? Itu juga ya, Kolaborasi. ya ikut kolaborasi sehingga tidak ada laporan karena masing-masing melakukan hal yang sama. Ya, Oke, jadi kalau dilihat ini bisa dikatakan kendala kedua ya, karena sudah ada upaya tapi belum maksimal. Kira-kira ada cara lain tidak Pak selain piket? Kira-kira yang bisa meminimalisir ini kendalanya? ya. Kemarin Ini, juga, ya. kemarin juga sempat dibuatkan kegiatan bahwa proses penataan kelas itu ada partisipasi siswa, supaya mereka ada rasa memiliki. Ternyata masih juga belum maksimal karena dari 20 siswa itu ya yang ikut berpartisipasi dengan aktif untuk menata kelasnya paling tidak cukup setengah, paling 8 orang, 9 orang, sehingga yang lebihnya itu masih ogah-ogahan untuk ikut berpartisipasi. Sehingga memang sudah ada bertahan beberapa pajangan-pajangan, tapi yang kami butuhkan adalah mereka juga ikut berpartisipasi ketika ada yang sudah ada memang pajangan dari hasil itu, tapi kalau sudah rusak kemudian ikut dirusakkan, terutama kayak buku itu mungkin dikatakan terlanjur rusak ya, ditambah-tambah rusaknya, tidak diperbaiki, tidak diselamatkan, maksud saya begitu. Ya. Berarti ada cara lain ya, sudah memikirkan solusi kedua, tapi belum maksimal, tapi setidaknya ada perubahan. Ya, setidaknya ada perubahan. Kira-kira Pak sejauh ini ada rencana enggak solusi berikutnya yang lebih itu supaya siswanya bisa mengalami perubahan yang bisa dikatakan signifikan dari sebelumnya? Ini kan sudah 2 kali percobaan, kira-kira masih ada rencana enggak yang mau dilakukan ke depannya? Jadi rencana ini karena saya kan bukan notabene penduduk di sekitar sekolah, jadi rencananya ini yang mau diterapkan, saya mau coba kolaborasi dengan teman sejawat
yang mungkin seyogianya bisa ikut mengontrol ketika saya tidak ada di tempat, misalnya saya ya pas karena kan di sekolah itu Bu, biar sore anak-anak juga biasa ke sekolah, jadi kontrol seperti itu yang mungkin butuh kolaborasi dengan teman-teman sehingga ya ada sedikit bantuan, karena kalau kita yang sendiri mungkin kontrol mungkin masih kurang, cuman saya belum tahu siapa yang mau ditemani berkolaborasi untuk dalam hal ini. Paling tidak ya mungkin mau dikomunikasikan dulu kepala sekolah atau teman-teman yang dianggap punya kesempatan, bukan hanya tinggal tapi punya kesempatan untuk kontrol. Baik. Jadi rencana aksi ke depannya untuk solusi apa namanya mengatasinya sudah ada ya, ada solusi. Jadi rencana Pak Rahmat ingin melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, jadi kira-kira kalau mau melakukan kolaborasi itu yang Pak Rahmat butuhkan apa? Selain ya untuk berkolaborasi Bapak butuhkan apa, kemudian kira-kira berapa rekan sejawat kira-kira yang bisa ikut berpartisipasi, apakah satu saja cukup atau seluruh warga sekolah, kira-kira seperti apa Pak untuk rencananya nanti? Kalau rencananya Bu ya, saya belum, yang jelas yang saya mau rencanakan baru mau bicara dulu sama kepala sekolah. Kepala Saya sekolah melihat ya. bagaimana responnya kepala sekolah. Apakah akan kepala sekolah kan termasuk penduduk di sekitar sekolah, sehingga diharap paling tidak kalau beliau tidak bisa ikut kontrol, paling tidak ada teman-teman yang dari penunjukannya atau usulannya untuk diikut sertakan dalam kolaborasi ini. Karena kalau saya pikir meskipun cuma satu orang, kalau satu orang itu bisa betul-betul sama-sama berkolaborasi ya, mungkin bisa ada sedikit perubahan terhadap kontrol anak. Baik. Selain ini ke kepala sekolah untuk minta izin dan mungkin masukan ya, dapat masukan dari kepala sekolah, kira-kira ada tidak teman di sekolah Bapak yang bisa membantu mengingatkan atau saling apa ya, ini berbagi pengalaman terkait masalah ini? Selain ke kepala sekolah, mungkin rekan sejawat yang akrab sama-sama di ruang guru atau berada di posisi yang sama, apakah ada Pak di sekolah? Ya, notabene Bu, kalau dibilang sepaham banyak, karena konsep dari kelas lain juga yang punya masalah yang sama dengan hal itu. Punya masalah yang sama. Ya, sama-sama memang kemampuan siswa untuk menjaga itu yang belum cukup. Jadi mungkin masih sama-sama berupaya. Jadi kalau dikatakan mau cari solusi ya harus ya sama-sama, karena mungkin kalau sendiri-sendiri akan lebih kesulitan. Cuma ya begitulah, jadi butuh proses dan butuh rencana matang mau diapakan ini sehingga betul-betul ada dampaknya, ada dampaknya terhadap sehingga siswa sehingga bisa betul-betul ikut merasakan bahwa ada hal yang mereka butuhkan, sehingga jangan dirusak pajangan yang di kelas itu. Siap. Berarti ada banyak ya. Nanti rekan kolaborasinya insya Allah akan banyak karena rata-rata rekan sejawat yang ada di sekolah juga memiliki masalah yang sama. Oke, baik Pak. Terus kira-kira mau mulai kapan ini Pak? Rencananya dilaksanakan, apakah besok langsung atau hari Senin depan? Kira-kira untuk ini memulainya kapan? Kalau terhadap anak-anak ya mungkin minggu depan Bu, tapi kalau kolaborasi dan ngobrol-ngobrol sama kepala sekolah ya rencana besok kalau bisa ya saya ikut ngobrol supaya sudah ada komunikasi yang jelas, ada solusi yang paling tidak bisa sedikit memberikan pemikiran bahwa ada jalan solusi yang lain yang bisa dijalani. Baik,
Terus eh, berikutnya yang ingin saya tanyakan, ini kan Bapak tadi punya rencana ya, mau kolaborasi sama teman-teman yang lain untuk mengatasi masalahnya. Apakah Pak Rahmat pernah melakukan hal yang sama sebelumnya? Atau ini baru kali pertama untuk mencoba hal ini, untuk berkolaborasi? Apakah dulu pernah tapi gagal, atau ini kali pertama untuk melakukan Pernah sih Bu, tapi belum maksimal karena kan kondisinya sama, jadi saya yang mengeluh, mereka juga ikut mengeluh, jadi jadi hal yang sama ini mungkin, apakah ya ini yang nanti mau dibicarakan, apakah kita bagi dulu kelas berapa dulu yang mau ditanamkan baru, karena kalau mau ditanamkan secara keseluruhan maka kemarin sudah sempat mau serentak dari kelas 1 mau diterapkan hal yang sama, malah menjadi kerjanya jadi napsi-napsi, jadi masing-masing wali kelas kerjanya di masing-masing kelas, sehingga tidak ada kolaborasi yang betul-betul berdampak. Jadi mungkin bahkan rencananya ini mau dibagi dulu, diprioritaskan yang mana yang mau diperbaiki penerapannya, apakah kelas tinggi dulu, karena kan rata-rata kelas tinggi yang punya kontrol yang sulit, sedangkan kelas rendah kan 1, 2, 3 itu agak tidak memandang itu, cuma agak lebih mudah dikontrol dibanding kelas tingginya. Makanya ya mau disolusikan untuk ya itu mau diprioritaskan yang mana kelas yang kira-kira, karena kalau semuanya secara keseluruhan kemarin ya jadi gagal karena nafsi-nafsi begitu. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari ini, pertemuan hari ini kita Pak Rahmat cerita tentang ini ya, siswanya yang hyperaktif, tidak bisa menjaga fasilitas sekolah, dan Pak Rahmat juga sudah menyampaikan bahwa Pak Rahmat pernah melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan hal tersebut dan gagal. Tapi tadi sudah punya solusi ya untuk rencana ke depan. Solusinya apa? Yaitu dengan rencana melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, lalu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di akhir nih. Saya ingin bertanya Pak, kira-kira tujuan awalnya tadi ini sudah tercapai atau belum? Untuk pembicaraan kita tadi, yang tadinya ada masalah dan sekarang sudah punya solusi, kira-kira sudah tercapai tidak tujuan untuk pembahasan kita hari ini Pak? Ya, untuk bagian pertama ini Bu ya, saya rasa sudah tercapai. Tinggal saya mau lihat dulu dampaknya kepada sekolah, hasil kolaborasi dengan teman-teman. Setelah itu ide yang mau pakai perbaikan secara prioritas itu ya mau dicoba, mudah-mudahan ada dampaknya. Ya doakan saja Bu, mudah-mudahan lancar dan Amin, semoga ada perubahan drastis sehingga anak-anak diharapkan pajangannya terjaga, dan itu juga bisa jadi sumber belajar mereka meskipun gurunya kebetulan digantikan atau ada kebutuhan, sehingga mereka tetap bisa melakukan pembelajaran yang ada di sekitar yang sengaja dipajang di kelas itu. Oke. Terus Pak, gimana nih perasaannya sudah menceritakan unek-uneknya hari ini? Bagaimana perasaannya Pak setelah melakukan ini diskusi dengan saya? Ya, oke. Ya, saya terima kasih sekali Bu, karena paling tidak ya masalah yang tadi rumit, tidak tahu mana ujung pangkalnya, apa yang harus dilakukan, paling tidak sudah ada bayangan bahwa ini yang akan dilakukan, ini kemungkinan yang akan kita terapkan nanti. Paling tidak sudah ada langkah-langkah yang baru lagi untuk dilakukan beda dengan sebelumnya yang diharapkan ya ada kali ini ada dampaknya ya. Siap. Jadi intinya unek-uneknya juga sudah tersampaikan, jadi agak plong Pak ya. Kemudian secara tidak langsung sudah mulai terpikirkan rencana berikutnya apa. Oke. Jadi semoga rencana Pak Rahmat untuk melakukan koordinasi dengan kepala sekolah berjalan lancar dan menemukan titik terang, serta rekan-rekan kolaborasinya juga bisa kompak sehingga bisa meningkatkan rasa tanggung jawab dari siswa-siswa dari Pak Rahmat di sekolah.
Ya, jadi mungkin saya tunggu ya Pak ya perkembangannya 1 atau 2 minggu Oh ke ya, depan. Semoga ada peningkatan yang tadi di level 4 bisa naik ke 6 atau 7 lah, maksimal oke. 8. Ya, Oke, baik. Masih ada yang ingin disampaikan Pak Rahmat? oh, mungkin sudah cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak bosan kalau mengajar lagi. Siap, siap. Oke, terima kasih banyak ya Pak Rahmat. Oke, Bu, terima kasih. Senang sekali bisa sharing berbagi dengan Pak Rahmat. Saya kira cukup sampai di sini dulu untuk kali ini. Nanti ke depannya kita sharing lagi terkait masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah. Baik, Iya. selamat bertugas kembali Pak Rahmat. Terima kasih, Bu. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.